Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Linda Riani, waalaikumsalam. Harnum Kusumasuti, waalaikumsalam. Oh ya, sebelumnya saya ingin minta maaf karena tadi ada sedikit hal yang kurang mengenakan. Jadi pelatihannya harus diulang dari awal. Adiniyah siang, Rizka Amalia waalaikumsalam. Ya, Harnum Kusumastuti slow 2. Yasinta Lutfianti waalaikumsalam. Adiniyah iya nggak apa-apa kok, ngerti. Pada pelatihan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi ke kalian tentang cara berpikir kritis. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang apa sih berpikir kritis itu, apa aja sih manfaatnya kalau kita berpikir kritis, atau gimana sih caranya supaya kita bisa terlatih berpikir lebih kritis. Sebelumnya saya akan perkenalan bagi teman-teman yang belum mengenal saya. Di sini ada profil saya. Nama saya Rizkita Amalia, biasa dipanggil Amel. Di situ ada NIM saya 1515154057. Kelas C, tahun angkatan 2015, jurusan Pendidikan Luar Sekolah di Universitas Negeri Jakarta. Harnum Kusumasuti, hai Amel. Halo. Nah, kan tadi kalian udah kenal saya nih. Saya sebagai tutor kalian, dan saya pun juga ingin tahu gitu, peserta pelatihan saya tuh siapa aja sih. Makanya saya ingin meminta kalian untuk mengenalkan diri kalian. Sebelumnya, siapa yang ingin pertama kali memperkenalkan dirinya? Sebutin nama, umur, kelas kuliahnya di mana. Silakan. Ngetik ini ya. Ini nggak ada yang mau memperkenalkan diri. Oh, ada, dari Harnum. Namanya Harnum, PLS 2015. Oke, kita sama. Di UNJ Rong Bogor gak suka Batagor. Oke. Linda Ariani, ku Linda, hobi bercanda, asal Belanda. Ih, dasar. Situ yang menjajah Indonesia ya. Enak pergi dari Indonesia kau. Adinia, ku Dini dari Jakarta, kuliah di UNJ PLS 2015. Halo Dini. Gimana kuliahnya, lancar di UNJ, di PLS? Aman ya? Ini ada Noval Kurniawan. Saya Noval Kurniawan, PLS 2015, Pandeglang. Jauh ya dari Pandeglang. Dari Fiska Amalia. Hai Kak, nama saya Fiska, PLS 2016, asalnya Jakarta Timur Kak. Oh, PLS B 2016. Halo Fiska, salam kenal ya. Dari Jakarta Timur, berarti dekat dari kampus. Enak, masa pulang perginya nggak usah jauh-jauh. Ya Sinta, ujung London di bagian mananya ya? Nah, kan saya udah di Harnum Kusumasuti di Ono Kak. Di Ono tuh di mana? Ono tuh bahasa apa? Linda Ariani, ujung London sebelah mananya ujung kulon ya? Ujung Genteng. Apa dekat ujung Genteng?
Yasinta Lutfianti, Diditu apaan? Diditu itu di situ ya? Ya kan ya? Bahasa Sunda kan? Diditu. Oh iya bener. Dah. Udah selesai masa perkenalannya ya? Ada yang belum memperkenalkan diri apa udah? Itu semuanya. Oke. Karena kita udah saling kenal, maka untuk memberikan informasinya juga saya kan lebih enak gitu ya. Kita mulai ke materinya. Nah, sebelum saya memberitahu ke kalian apa itu berpikir kritis, pengertian berpikir kritis, di sini saya akan memberitahu sedikit opini masyarakat tentang berpikir kritis itu sendiri. Di sini ada opini berpikir kritis itu bukan berpikir lebih keras, melainkan berpikir lebih baik. Kenapa? Karena beberapa orang itu selalu menyangka, selalu beropini bahwa untuk berpikir kritis itu kita harus menguras otak kita lebih keras gitu. Kita harus mikir lebih keras dari sebelumnya atau dari biasanya. Justru sebenarnya berpikir kritis itu adalah teknik atau trik-trik untuk berpikir lebih baik. Dalam artian kita itu berpikir bukan hanya dari satu sudut pandang aja. Kita bisa menganalisis atau menanggapi suatu masalah, menanggapi suatu hal itu dari berbagai sudut pandang. Itu namanya berpikir kritis. Kenapa? Karena dengan berpikir kritis kita itu lebih mengasah otak kita untuk tidak terpaku atas satu hal aja gitu. Makanya opini berpikir kritis itu kita harus berpikir lebih keras itu sebenarnya salah. Yang benar itu berpikir kritis akan membuat kita, akan mengajarkan kita bagaimana cara berpikir lebih baik. Sampai sini teman-teman paham? Hadiniah paham, Harnum Kusumastuti ye. Oke. Yasinta Lutfianti ye. Dinda Aryani paham. Oke. Semuanya pada pinter. Lanjut. Di sini ada pendapat kedua. Berpikir kritis itu bukan, ini tanda bukan ya. Berpikir kritis itu bukan mengkritik, bukan mengecam, bukan mendebat. Jadi kalau yang kita tahu itu kan sebenarnya kalau kita berpikir kritis artinya kita skeptis akan suatu hal gitu kan. Kita lebih kayak melihat kejelekan-kejelekan dari suatu hal. Sebenarnya enggak, berpikir kritis itu kita bukan yang mengkritik, kita bukan mengecam, dan kita bukan mendebat. Dari berpikir kritis itu, dari berpikir kritis itu kita malah bisa saling menukar pendapat sama orang lain. Yasinta Lutfianti, kirain apa itu disilang? Bukan Yas, ini mah siang. Jangan mulai. Oh ya, ini tuh sebenarnya gambar orang lagi bertengkar atau lagi mendebat gitu. Makanya di sini dikasih tanda silang, artinya tidak boleh. Dinda Aryani, harus kritis ya Yas. Terlalu kritis dia. Next, lanjut ya. Jadi dari dua opini yang udah saya jelasin sebelumnya, pengertian berpikir kritis itu apa sih? Kan? Ini dia. Menurut Robert H. Ennis nih orangnya, Robert H. Ennis, pada tahun 1962 dia menyebutkan atau berpikiran bahwa berpikir kritis Yasinta Lutfianti mau jawab, kirain nanya peserta. Oh gaya, nanti akan saya tanya di akhir sesi.
Kayak di sini ada berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan. Bener. Berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pada pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Ini itu menurut si Robert Ennis. Menurut dia, berpikir kritis itu artinya kita menekankan tentang membuat keputusan tentang apa yang kita percaya dan apa yang kita lakukan. Jadi, dengan berpikir kritis, kita akan terus diajak untuk membuat keputusan. Tapi, keputusan yang kita buat itu sesuai atas kepercayaan kita dan hal-hal yang kita lakukan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Ada 5 keterampilan berpikir kritis. Nah, sebenarnya berpikir kritis itu ada keterampilannya, ada triknya gitu, supaya kita bisa berpikir lebih kritis. Tahu nggak nih 5 keterampilannya apa aja? Bisa coba tebak kalian. Yang kalian tahu tuh berpikir kritis itu apa sih? Hal-hal yang hal-hal yang sekiranya membutuhkan pemikiran yang lebih kritis. Harnum Kusumastuti, debat. Iya, itu membutuhkan pemikiran yang lebih kritis, debat benar. Ada lagi yang lain? Sedang depan. Ini cuma Harnum doang menjawab. Ya udah, kita langsung saya jelasin aja ya keterampilannya itu ada apa aja. Ini ada 5 keterampilan berpikir kritis. Yang pertama itu pemikiran. Pemikiran ini artinya adalah hal-hal yang kita pikirkan. Yalah ya, namanya juga pemikiran. Nah, di pemikiran ini kenapa membutuhkan pemikiran yang positif? Karena pemikiran kritis. Karena di pemikiran ini kita akan mengidentifikasi atau mengetahui hal-hal yang sebenarnya sebelumnya kita belum ketahui. Di pemikiran ini juga kita mengasah otak kita tentang hal-hal yang kita lihat di dunia nyata. Karena otak itu kan pemikiran itu kan bekerjanya di otak. Begini dari kemarin. Maaf ya. Loh kok gue di-kick? Siapa yang nge-kick? Lu enggak apa-apa, bisa dilihat ya. Bentar.
maaf ya, ini ada sedikit kendala lagi. Kita lanjut aja. Lanjut. 5 keterampilan berpikir kritis tadi yang pertama itu ada pemikiran. Yang kedua itu ada menganalisis atau menganalisa. Ini udah pasti membutuhkan pemikiran kritis karena dalam menganalisa kita harus menganalisis atau mencari informasi lebih detail tentang suatu hal. Itu menganalisis. Terus yang ketiga itu ada membuat keputusan. Kenapa membuat keputusan itu membutuhkan pemikiran yang kritis? Karena kita nggak mungkin kan membuat keputusan secara asal-asalan. Kita nggak mau keputusan yang kita buat nantinya akan berdampak buruk bagi kita atau berdampak negatif bagi kita. Makanya dari itu kita membutuhkan pemikiran yang matang, pemikiran yang kritis supaya keputusan yang kita ambil nanti tidak memperburuk kita atau tidak membuat kita susah gitu loh intinya. Terus yang keempat ada memecahkan masalah. Ini salah satu keterampilan berpikir kritis juga karena memecahkan masalah itu artinya kita harus mengetahui semacam memecahkan masalah artinya kita bisa bisa memecahkan masalah. Enggak, jadi maksudnya di memecahkan masalah itu kita bisa mengambil keputusan tentang masalah-masalah tersebut gitu. Jangan sampai saat kita memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah secara asal-asalan, kan nggak mungkin. Makanya kita butuh pemikiran kritis. Terus ada yang terakhir mengevaluasi. Mengevaluasi ini artinya menilai atau assessment atau kayak melihat kembali kejadian-kejadian sebelumnya dan mengambil pembelajaran. Itu bisa diartikan sebagai evaluasi. Ini membutuhkan keterampilan berpikir kritis karena pada saat evaluasi kita harus kita harus menganalisis apa aja sih kesalahan-kesalahan sebelumnya, apa hal-hal yang bisa kita rubah dari kegagalan-kegagalan yang sebelumnya. Nah, itu maksud dari mengevaluasi. Nah, dari yang tadi itu adalah 5 keterampilan berpikir kritis. Sebelum kita masuk ke manfaat, ada yang ingin bertanya atau kurang jelas atau mungkin saya ngejelasinnya kecepatan atau gimana? Harno melanjut ke Sumastuti. Oke, lanjut. Rizka Amalia sudah jelas Kak. Alhamdulillah ya kalau sudah jelas. Sekarang kita masuk ke 5 manfaat berpikir kritis. Ini yang pertama, ada memahami hubungan logis antar gagasan. Nah, ada yang tahu nggak sih maksudnya dari memahami hubungan logis antar gagasan itu apa? Halo. Jawab dong, lu ngapain sih? Gak gue bantuin. Harnum Kusumastuti kurang tahu Kak, jelasin dulu. Oke, nanti saya akan jelaskan. Ya Sinta, gak tahu Kak, mohon dijelaskan. Linda Arya ini belum paham Kak. Jadi mungkin masih belum paham ya maksud dari kalimat ini. Nah, maksud dari memahami hubungan logis antar gagasan itu adalah
Gagasan itu artinya bisa dibilang kalimat, bisa disebut alasan. Nah, di gagasan ini kita setiap hari kan pasti membuat sebuah gagasan gitu kan. Kita mau ini, kita habis ini melakukan ini, itu kan sebuah gagasan. Nah, maksudnya memahami hubungan logis antara gagasan itu adalah saat kita berbicara tentang suatu hal, mengomentari suatu hal, itu dari satu gagasan ke gagasan lainnya itu adanya kesinambungan. Jadi logis gitu, hubungannya ada. Gak mungkin saat kita mengomentari satu hal, gagasan yang satu dengan gagasan yang lainnya itu gak nyambung. Nah, itu artinya kita gak mengetahui apa sih yang sebenarnya kita komentarin. Kalau misalkan gagasan yang kita berikan itu udah melewati zonanya atau udah di luar dari topik, itu artinya kita itu tidak berpikir kritis, kita hanya berpikir dari sudut pandang kita aja. Sekarang paham? Ini yang kedua. Yang kedua itu identifikasi dan evaluasi argumen. Argumen itu kan artinya ucapan kita tentang suatu hal, komentar kita juga on suatu hal. Argumen itu artinya kita memiliki sebuah artinya kita itu memiliki penjelasan tentang suatu hal dari sudut pandang kita atau dari sudut pandang orang lain. Artinya mengidentifikasi dan mengevaluasi, kita itu bisa mengidentifikasi atau menemukan argumen-argumen dari sudut pandang kita atau dari sudut pandang orang lain. Nah, selain mengidentifikasi atau menemukan, kita juga bisa mengevaluasi. Artinya kita bisa bertanggung jawab atas argumen yang sebelumnya sudah kita berikan gitu. Di evaluasi ini kita membutuhkan pemikiran yang kritis karena kita nggak mungkin hanya asal ngomong aja kan tentang suatu hal, kita perlu adanya bukti. Nah, dari argumen-argumen yang itu kita harus evaluasi apakah kita bisa mempertanggungjawabkan komentar kita atau tidak. Yang ketiga ada mendeteksi kesalahan dalam pemberian alasan. Nah, ini sebenarnya sama kayak nomor 1 yang hubungan logis antar gagasan. Jadi saat kita memberi suatu alasan, kita itu enggak asal nyebut aja. Kita tahu saat kita ngomentarin suatu hal, kita bisa langsung evaluasi gitu, apa sih kesalahan dari alasan yang udah kita berikan, komentar yang udah kita berikan itu ada kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak patut kita bicarakan gak sih? Nah, itu maksudnya mendeteksi kesalahan dalam pemberian alasan. Yang keempat ada memecahkan masalah secara sistematis. Ini maksudnya adalah saat kita mendapatkan suatu masalah, kita bisa menyelesaikan dan bisa memecahkan masalah yang kita hadapi secara sistematis atau secara berkesinambungan. Artinya, masalah yang kita hadapi ini kita selesaikan, tapi bukan dengan hal yang acak gitu. Harnung Kusumasuti, sistematisnya kayak apa aja kak? Nah, ini maksudnya contohnya kali ya. Contoh dari sistematis itu kayak gimana? Misalnya nih, kita punya masalah masalahnya ya? Misalnya masalahnya itu motor kita rusak. Nah, gimana sih memecahkan masalah? Gimana caranya supaya motor kita yang rusak itu bisa kembali normal, bisa bener lagi? Caranya kita bisa ke tukang bengkel dulu, atau
kita pasti berpikir dulu kan, ini salahnya tuh di mana sih. Jangan sampai karena kita belum tahu titik salahnya di mana, terus kita main bongkar aja sendiri, kita nggak tahu otomatis itu kayak gimana. Nah, itu gunanya sistematis. Jadi kita lihat dulu step yang pertama. Kalau misalnya kita udah merasa ada kesalahan di motor kita lihat nih salahnya tuh di mana sih. Misalnya di stangnya kurang ngegas atau remnya yang kurang pakem. Dari situ kita langsung pikir lagi gimana supaya membetulkan permasalahan yang kita hadapi. Kita bisa ke bengkel, atau kalau misalnya kita ngerti sendiri, kita bisa benerin sendiri. Sistematis itu maksudnya kayak gitu. Artinya kita itu saat memecahkan masalah secara berurutan gitu, nggak acak-acakan langkahnya. Kayak gitu Harnum, ngerti nggak? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Yang kelima nih, ini manfaat yang terakhir, artinya merefleksi kebenaran. Jadi bukan hanya kita bisa mendeteksi kesalahan aja, tapi kita bisa merefleksi kebenaran. Merefleksi itu artinya kita apa ya? Oh ya, merefleksi itu artinya kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar. Dalam artian merefleksi itu kita melihat kembali apa aja sih pembelajaran atau apa aja sih hal-hal yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, dari merefleksi kebenaran itu kita bisa tahu sebenarnya hal-hal apa aja sih yang ternyata kita lakukan, yang kita komentari itu benar, yang di balik mendeteksi kesalahan kita juga bisa merefleksi kebenaran. Nah, ini tadi itu adalah 5 manfaat berpikir kritis. 5 manfaat ini bisa kita rasakan sebenarnya kalau misalkan kita sudah mengasah otak kita atau sudah membiasakan otak kita untuk berpikir kritis. Nah, tadi kan kita udah tahu, saya sudah menjelaskan kan ke kalian apa aja sih manfaatnya, terus keterampilan berpikir kritis itu apa aja gitu kan. Sekarang gimana sih supaya kita bisa berpikir kritis? Menurut kalian, saya mau nanya nih, berpikir kritis itu susah apa gampang sih? Pasti di perkuliahan itu kita berpikir kritis di sebuah perkuliahan itu adalah suatu hal yang keharusan gitu kan. Tugas-tugasnya, ujiannya membutuhkan pemikiran yang kritis. Sini ada Noval Kurniawan, susah. Rata-rata pada bilang susah ya. Harnum salut gitu. Sulit maksudnya. Iya. Emang sih berpikir kritis itu sebenarnya susah bagi orang yang memang tidak membiasakan otak dia untuk berpikir kritis. Lindariani Giri Salih. Ya Allah. Ya, jadi saya setuju juga sih. Saya juga menurut pengalaman saya berpikir kritis itu memang susah, apalagi saat kita mengomentari suatu hal yang sebenarnya kita nggak tahu sama sekali itu apa gitu kan. Terus kita harus mengomentari yang sebenarnya kita juga belum pernah pelajari itu memang susah sebenarnya. Tapi berpikir kritis itu sebenarnya bisa diasah, dan saya bisa bilang sebenarnya caranya ini mudah dan kita selalu temuin di keseharian kita gitu. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah itu maksudnya bukan hanya kita cari-cari masalah ya, enggak kayak gitu. Tapi merumuskan itu adalah gimana kita
kita bisa tahu jawaban-jawaban atas masalah yang kita hadapi kalau misalkan kita sendiri aja belum sadar gitu akan masalah-masalah yang kita punya, atau mungkin masalah-masalah yang udah kita rasakan tapi kita belum menyadari hal itu. Nah, dari merumuskan masalah ini kita bisa menentukan gimana caranya kita berpikir kritis ke depannya. Dalam artian gini loh maksudnya, ini sih gue menjelasin muter-muter. Di dalam merumuskan masalah kita itu bisa mengetahui, mengidentifikasi permasalahan yang ada di diri kita atau di sekitar kita. Kalau misalnya kita udah menyadari masalah-masalah tersebut, kita bisa langsung ke step selanjutnya dari berpikir kritis. Step selanjutnya itu kumpulkan informasi dari berbagai pandangan. Nah, ini benar karena saat kita berpikir kritis, kita nggak bisa hanya menggunakan sudut pandang kita aja. Kita juga butuh informasi dari orang lain atau dari buku, internet, referensi. Itu penting karena saat kita memiliki banyak sudut pandang, kita bisa otak kita itu bisa memilah-milah gitu, mana sih yang benar, mana yang salah, mana informasi yang rancu, mana informasi yang benar gitu. Nah, semakin banyak masukan, semakin banyak referensi, semakin banyak informasi yang kita dapat, kita bisa melihat berbagai alternatif dan berbagai informasi-informasi tersebut gitu kan. Lama-kelamaan akan terlihat pilihan gitu, lebih condong kemana. Maksudnya kita udah mendapatkan rumusan masalah ini, terus kita cari informasinya, kita cari di internet, kita cari di buku, kita cari di majalah, di koran, di sosial media, kita tanya ke dosen, kita tanya ke guru, kita tanya ke teman, itu kan semua informasi kan. Nah, dari informasi-informasi yang kita dapat itu, kita bisa tahu sebenarnya kita tuh condong kemana sih gitu kan. Dari permasalahan yang kita tahu, jadi condongnya tuh kemana gitu. Maaf, azan dulu ya.
nih. Tadi kan step yang pertama itu adalah merumuskan masalah, yang kedua itu adalah mengumpulkan informasi dari berbagai pandangan. Nah, step yang ketiga adalah berpikir beberapa langkah lebih maju. Nah, ini maksudnya adalah saat kita sudah menemukan pandangan-pandangan atau informasi-informasi atau referensi-referensi yang udah kita dapat, kita lihat lagi lebih jauh, artinya kita step ke depan, artinya dampak apa sih yang bisa kita dapatkan kalau kita memilih informasi dari si ini, apa aja dampak yang bisa kita rasakan kalau misalkan kita hanya mengambil informasi dari internet aja. Nah, itu kita harus pikirkan supaya saat kita sudah membuat sebuah keputusan, kita itu enggak menyesal akan keputusan yang sudah kita buat gitu kan. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan nih, saya ingin bertanya ke kalian, dari penjelasan yang udah saya jelasin, hal yang kalian tangkap itu apa sih dari materi ini? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Ketik dong. Ini nggak ada yang mau memberikan pendapatnya nih dari yang udah saya jelasin. Nggak apa-apa, salah juga kok. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Di sini kita sama-sama saling berbagi informasi, kita sama-sama belajar. Harus nunggu sama Siti. Wait, yang lain dulu. Kenapa nunggu yang lain? Udah gak apa-apa, jelasin aja menurut Harnum tuh apa, berpikir kritis itu seperti apa. Gak usah nunggu-nunggu yang lain. Adinia, skip. Oke. Gue diwakili Harnum Kusuma Stuti, gue diwakili Endai. Hah? Maksudnya? Wakili, oh Dai, keluarkan pendapatmu. Dainya mana waktu dia? Dai, keluarkan pendapatmu dalam berpikir kritis itu apa? Oh nih, Linda Ariani, berpikir kritis adalah bagaimana cara kita berpikir secara rasional dan sistematis. Benar, itu pendapat yang bagus dari Linda loh. Berpikir kritis itu kita harus berpikir secara rasional atau berpikir secara sistematis. Betul. Yang lain udah nggak ada yang mau kasih pendapatnya? Oh, udah, kita langsung ke kesimpulan nih. Gimana? Kita langsung kesimpulan aja ya. Conclusion atau kesimpulan. Jadi menurut saya, pada intinya selalu berpikiran terbukalah pada hal-hal atau pemikiran-pemikiran baru. Maka kalau misalkan kita berpikiran terbuka atas hal-hal dan pemikiran yang baru, kita akan mendapatkan informasi dan pengalaman-pengalaman yang baru juga. Kita nggak boleh diri kita itu tidak boleh tertutup akan informasi baru. Kita harus
sambil baca-baca buku, baca-baca berita, itu kan bisa menambah wawasan kita. Kemudian, biarkan otak Anda berkreasi dengan segala macam sudut pandang dan cara berpikir. Ini maksudnya adalah kita biarin aja otak kita belajar sistem teori pembelajaran dari ini, kita belajar sistem teori pembelajaran dari Paget misalkan, atau dari Jigsaw, atau dari mana gitu kan. Biarin aja otak kita berkreasi gitu, mana sih hal-hal yang sebenarnya sesuai sama sudut pandang kita, atau mana sih pemikiran-pemikiran yang bisa bikin otak kita itu lebih terbiasa untuk berpikir lebih kritis seperti itu. Sekian materinya udah selesai. Sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada penjelasan yang kurang, kesalahan-kesalahan kata, atau ngomongnya kecepatan atau nggak jelas, atau kalimatnya muter-muter. Saya minta maaf. Terima kasih kepada Adinia sama Fiska Amalia, Harnum Kusuma-Stuti, terus ada Linda Aryani, ada Nova Murniawan, dan ada Yasinta Lutfianti. Terima kasih atas waktunya yang sudah kalian luangkan untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan pengetahuan dari saya bagaimana cara berpikir kritis. Oke. Sebelum saya menutup nih, saya ingin bertanya terakhir aja. Kalian ada nggak sih selama ini usaha untuk berpikir kritis? Usaha kalian sebenarnya, kalian udah usaha nggak sih untuk berpikir kritis, tapi hasilnya gimana gitu? Halo. Linda, Adinia, Fiska, Noval, Yasinta. Ada yang pernah mencoba untuk berpikir kritis dan gimana hasilnya? Apakah berhasil atau tidak? Harnum Kusuma-Stuti. Udah tapi titik lanjutin. Udah tapinya kenapa, Harnum? Fiska Amalia, sudah pernahkah dan ternyata berpikir kritis itu tidak mudah? Iya, benar, berpikir kritis itu tidak mudah. Saya juga setuju sama pendapat dari Fiska. Yasinta Lufianti katanya udah ya, berarti semuanya sebenarnya udah pernah mencoba untuk berpikir kritis. Gimana pun hasilnya, memang sebenarnya berpikir kritis itu membutuhkan sebuah usaha dan pembelajaran. Kita nggak bisa hanya sekali coba aja, kita harus terus mengasah otak kita untuk berpikiran lebih kritis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi pelatihan kali ini. Makasih ya. Dadah semuanya.